Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaima Rian Fajir atau teman-teman bisa panggil saya Syaima atau Ima. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan Raya Ismail Farsi Sport. Jadi video ini saya buat sebagai follow up dari kegiatan IPLF 2022 yang terlaksana tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 2022 di Kalimantan. Sebelumnya, saya di sini mau sharing terkait apa sih Ismail Farsi itu. Oke, jadi teman-teman, Ismail Farsi atau singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia adalah suatu organisasi kumpulan lembaga eksekutif mahasiswa serata satu yang berisi mahasiswa farmasi Indonesia. Wow, teman-teman nih, kalau mendengar kata-kata mahasiswa farmasi, apa sih yang teman-teman tahu dari farmasi itu? Pasti kok teman-teman mikir, farmasi, nggak jauh-jauh sama yang namanya obat. Iya nggak? Atau kalau orang Jawa nih sebutannya adalah wong sing biasa dodolan obat. Iya nggak? Oke, jangan salah teman-teman. Nggak semua lulusan S1 farmasi itu bisa memberikan pelayanan penuh kepada pasien. Kenapa bisa gitu ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, sebenarnya farmasi sama farmasis itu sama atau beda sih? Nah, kalau kita berkaca dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, farmasi itu adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta penyimpanan, penyediaan, dan penyalurannya. Sedangkan farmasis itu adalah apoteker. Jelaskan bedanya teman-teman? Oke, terus nih Kak, apa sih apoteker itu gitu? Mungkin ada beberapa orang yang masih asing ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita beda bareng-bareng ya teman-teman. Jadi apoteker itu adalah orang yang ahli dalam ilmu obat-obatan atau orang yang berwenang membuat obat atau menjualnya. Contohnya apa sih Kak apoteker itu? Nah, misalnya nih, kalau teman-teman ke rumah sakit, kan harus diperiksakan sama dokter. Harus nanti dikasih resep dan teman-teman akan membawanya pada klinik ke farmasi ya. Nah, di situ teman-teman akan bertemu dengan para apoteker. Yang dimana, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa apoteker yang memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien terkait penggunaan obat. Misalnya yang lain nih, teman-teman kalau misalnya namanya apotek, nah, asing kan ya kalau beli obat di apotek. Nah, setiap apotek itu memiliki yang namanya apoteker sebagai yang bertanggung jawab terhadap regulasi atau terhadap keluar masuknya obat seperti itu. Terus nih teman-teman, kenapa sih harus ada apoteker? Kan kalau beli obat udah ada indikasinya, penggunaannya, cara penggunaannya gimana? Terus apa sih pentingnya apoteker? Jangan sebalikkan apoteker teman-teman, karena seorang apoteker itu bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang obat, terutama pada ujung tombak kesehatan, berkewajiban melayani pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, kemudian pelayanan obat atas resep dokter, dan juga pelayanan informasi obat atau PIO. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman, yaitu bidang-bidang kefarmasian. Nah, emang pekerjaan kefarmasian itu kayak gimana sih? Oke, kita akan bedah teman-teman. Jadi, pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, kemudian pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan-bahan obat, dan obat tradisional. Terus nih teman-teman, apa sih tugas seorang farmasis seperti di rumah sakit, di puskesmas? Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas farmasis di puskesmas. Yang pertama adalah pengelolaan obat meliputi perencanaan, permintaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat, dan pelaporan. Sedangkan tugas yang kedua adalah pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat. Yang ketiga adalah pelayanan informasi obat.
ada hal yang perlu dibawa teman-teman perlu dibawa, yaitu adalah pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108. Nah, setelah teman-teman ini menyimak penjelasan di atas, udah paham kan ya kenapa pentingnya seorang farmasis dalam dunia kesehatan? Oleh karena itu, yuk kita aware terhadap kesehatan diri kita, hindari membeli dan menggunakan obat sembarangan. Konsultasikan masalah obat kepada apoteker supaya tubuhmu sehat. Oke, setelah kita udah tahu nih peranan farmasis itu seperti apa, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran pemimpin muda untuk menggerakkan ISMA Farsi dalam mengambil peran kemajuan profesi. Jadi kita udah membahas ISMA Farsi apa dan peranan seorang farmasis seperti apa. Jadi sebelumnya nih, pernah nggak sih teman-teman itu berpikir kalau kita tuh masih muda, kita masih mahasiswa, kita bisa bertindak apa sih gitu. Hey, stop it. Mahasiswa farmasi ada wadah nih teman-teman, yang namanya Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, ISMA Farsi. Yang kita ketahui ya teman-teman, ISMA Farsi itu telah melakukan banyak dobrakan yang bisa meningkatkan eksistensi apoteker. Semisal nih, akhir-akhir ini juga masih marak yang namanya RUU Kefarmasian dan juga beberapa peraturan kementerian yang tidak sesuai gitu ya teman-teman, karena mungkin teman-teman nggak asing apalagi seorang mahasiswa farmasi yang mendengar bahwa apoteker itu masuknya non medis. Sedih nggak sih teman-teman? Sedangkan tadi kita sudah membahas bahwa seorang apoteker itu yang mempunyai peranan penting terhadap obat sampai di tangan pasien dan juga monitoring. Tapi tenang teman-teman, kita sebagai mahasiswa farmasi bisa melakukan beberapa hal seperti pendekatan kepada masyarakat, seperti melakukan edukasi, karena kita sebagai mahasiswa farmasi telah diajarkan ya teman-teman kayak itu terkait preventif dan kuratif terhadap penyakit. Dengan itu, masyarakat akan lebih aware dan nggak ragu untuk berkonsultasi dengan apoteker. Selain itu, kita juga dapat sharing ilmu dengan penggunaan obat yang benar melalui media sosial, teman-teman. Apalagi terkenal ya, anak muda itu sangat kreatif. Jadi, tuangkanlah apa yang kalian punya di dalam sosial media yang banyak digunakan oleh anak muda maupun orang tua di zaman sekarang. Dan rekomendasikan orang-orang di sekitarmu untuk membeli obat di tempat yang ada apotekernya. Oke teman-teman, kayaknya udah banyak berpanjang lebar yang kita diskusikan bersama-sama. Mungkin cukup sekian sharing-sharing kita pada kali ini. Kalau ada yang didiskusikan, boleh banget ya teman-teman. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dalam berucap. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa. ISMA Farsi, Jaya, Jaya, Jaya.